wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah berpulang rahmatullah Ibu Bismiwati umur 72 tahun, yaitu kakaknya Ibu Nita Fahmi, pada hari Kamis kemarin di Jakarta dan dikebumikan di kampung halaman Gurun Batu Sangkar pada hari Jumat. Bapak Ibu yang tersedia akhir bulan Allah, mari kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan lahir dan batin hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah duka Bapak Zulfahmi atau Ibu Nita di Blok C1 RT 1 ya Blok J kan ya, kami ulang lagi karena ada protes di tuan rumah. Tadi memang betul J1 ya. Nah, tuan rumah kita sedang lagi galau karena ibunya belum datang. Jadi ibu perlu ketahui Ibu Nita Fahmi dalam perjalanan menuju Padang. Dia belum datang karena sekarang ada Bapak Ketua saja. Lalu dan salam tapi juga menuju kita Nabi Muhammad SAW dengan kata Allahumma shalli ala Muhammad ala ali Muhammad. Bapak ibu sidang taziah dimulakan Allah. Untuk itu mengawali acara ini kita minta kepada Mak Ipin sebagai pemimpin baca Al-Quran dan mari kita ikuti bersama-sama kepada Ustadz Mak Ipin alias Sapri Nopel. Waktu dan tempat dipersilakan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير واعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, demikian tadi pengajian disampaikan oleh yang dibacakan oleh Maipin dan diikuti kita bersama. Dan untuk selanjutnya kita minta kepada tuan rumah, ahli bait untuk menyampaikan sepatah atau kata sambutan pada Pak Zulfami waktu dan tempat persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Amirwan sebagai pembina Muslatebah sekaligus penceramah kita untuk malam ini. Yang sama kita hormati Bapak Akmal, Ketua Masjid Baitur Rahim. Yang kita hormati Bapak dan Ibu jemaah takziah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, alhamdulillah, nikmat meluangkan waktu untuk bisa bertakziah di rumah kami ini. Selanjutnya, selawat dan salam tercurah pula kepada Nabi Muhammad SAW. Moga-moga kita menjadi hamba yang mau dan mampu mengamalkan Al-Quran setiap saatnya dengan baik. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, saya mewakili ahli bait. Pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu atas undangan kami ini. Yang kedua, kami juga mulai kesempatan ini minta maaf dari Datuk Rajo Basa, Datuk Simar Rajo Basa yang mewakili ahli bait tidak sempat hadir bersama kita malam ini. Tadi pagi beliau berharap insya Allah malam ini kita bisa bergabung dengan jamaah takziah di Padang. Beliau berangkat dari Batu Sangkar rencananya pukul 7, namun travel yang diminta tidak bersedia karena dia kemarin kedua travel yang dimintanya itu hanya mampu bersedia jam 10 berangkat tadi. Namun dalam perjalanan baru sekarang ini sampai di Taman Buah Hatta, Pak Ustadz. Jadi macet. Kalau kami kemarin alhamdulillah dari Batu Sangkar bisa berangkat jam 9 sampai di sini pukul 13.20 menit. Jadi kami ke sini dalam rangka dua termen ini. Jadi hari Minggu kemarin sambil mengantar anak dari Eva dan Nesi untuk berangkat ke Jakarta. Jadi alhamdulillah dalam perjalanan itu
berkat bantuan dan kemudahan dari Allah hingga kami bisa katakanlah jadi pesawatnya itu berangkat sebetulnya jam 13.15, kami sampai di sini 13.20. Alhamdulillah Super Jet itu di delay setengah jam. Jadi kedua anak Siapa dan anak Esi bisa berangkat juga kemarin. Dan yang sekarang ini ada Dato' Simarajo dengan Nita dan ada 5 orang lagi terbang kedua, dan besok insya Allah berangkat ke Jakarta. Jadi beliau berharap kalau bisa, karena almarhum Bismawati binti Muslim selama bergaul di Padang selama kita bersama, jadi dia juga minta kalau bisa ada pengajian di Padang. Kalau di Gurun alhamdulillah 3 hari, ada dari jemaah masjid, ada dari TPA, dan ada dari Masjid Taklim. Jadi Nita juga dengan kakaknya berminta kalau bisa diadakan juga takziah di Padang. Jadi melalui kesempatan ini kami mewakili ahli bait sangat-sangat berterima kasih kepada jemaah yang hadir pada hari ini. Begitu juga kami sangat berbangga ketika kami mendapat berita duka tanggal 9 Mei pukul 15.30 ketika kami ada perjalanan studi banding ke Meninjau, kami dapat berita bahwa almarhumah Bismiwati binti Muslim telah mendahului kita. Dengan sigap Pak RT menghubungi pihak Basnas untuk kesiapan mobil jenazah. Alhamdulillah pada waktu itu juga direspon dengan baik dan kami memberitahu kabar berita di Jakarta, insya Allah untuk ambulan sudah siap. Jadi almarhum ini juga berangkat dari Jakarta hari Minggu pukul 7 dan sampai di bandara pukul 8.45. Alhamdulillah jemaah kita juga ada yang ke bandara ya. Jadi ada juga melepas di bandara dan juga di sini. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih jemaah kita sudah mengantarkan, sudah menyolatkan di Gurun, di masjid, maupun mengantarkan ke tempat wisata terakhir. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami juga memohon kepada kita bersama untuk mendoakan kelapangan almarhumah di tempat yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga kepada Ustadz minta juga nanti semacam pencerahan sebagai tawas dingin bagi kami yang ditinggalkan. Mudah-mudahan ini menjadi obat bagi kami dan menjadi kekuatan bagi kami. Di sisi lain juga kami mewakili ahli bait apabila selama ini almarhumah berada di Padang ataupun di tempat yang lain, ketika kita bersama ada hal yang kurang berkenan dari beliau, baik perkataan maupun tingkahnya. Untuk itu kami mohon minta maaf. Bapak Ibu maafkan. Baik. Terima kasih. Begitu juga apabila ada utang piutang, untuk itu kami juga bersedia untuk melunasinya. Jadi Bapak Ibu, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyambutan kami ini baik tempat duduk maupun fasilitas yang lain kurang memadai. Kami sekali lagi mohon maaf dan terima kasih kepada Ustadz dan jemaah yang telah berbaik hati untuk berbagi suka dan duka bagi kami. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, perlu kami ralat kembali. Ini ada salah informasi. Jadi almarhum meninggal hari Kamis pas kami berjalan-jalan sorenya. Yang kemudian besok pagi Jumatnya pagi almarhum mah sampai di Padang di PIM jam 8.40 dan langsung menuju Batu Sangkar. Jadi tadi Pak Supami agak terselau sedikit hari Minggu katanya. Hari Minggu ke sini mantar. Nah, jadi itulah penjelasannya. Hari Kamis dan hari Jumat dikuburkan. Yang pergi dari sini ada 2 mobil. Demikian kita lanjutkan acara kita itu acara puncak yaitu tausiah bersama Pak Ustadz Amirwan. Waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum. Ukur Pak ukur. Tagak pas. Ini duduk dia kek. Satu dua tiga. Oh masih. Dalam mo yun. Dalam sa mo yun. Satu dua tiga. Baik. Duduk bisa start. Duduk. Tinggi Ustaz. Enggak, Aceh duduk. Ben nampak. Kan. Nampak Pak Ketua aja. Nampak Pak Ketua aja. Ada Pak Bui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Mushola At-Thaibah dengan seluruh jemaah, Bapak Ketua Masjid Baitur Rahim dengan seluruh jemaah, kemudian kepada Ahlul Bait, pendek kata singkat ucapan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita hadir di atas dunia ini untuk kepada siapa kita berdinas? Kepada Allah. Jadi kita berdinas kepada Allah itu bila kita mulai dinas di Allah. Sejak balik. Kalau orang tu balik misalnya umur 5 balik, baliknya umur 5 balik. Tapi dari lahir itu lah dinikmati ndak gaji, tunjangan segala macam lah dinikmati Allah. Dinas alun lah. Tapi gaji lah dapat. Lah nerima. Jadi sebetulnya dari situ tuh ikatan apa? Ikatan belajar. Dinas belajar itu. Belum dinas bertugas. Tugas belajar, Bro. Kepada siapa belajarnya? Tugas belajar kepada siapa, Pak? Kepada orang tua. Tugas belajarnya kepada orang tua. Kita sudah menghirup udara Allah, sudah minum air Allah, sudah makan rezeki Allah, sudah menginjak tanah Allah, tapi kita belum dinas lagi. Tapi kita sudah nerima gajinya. Untuk itu kita diberi tugas belajar. Jadi
dipergunakanlah waktu untuk belajar dengan tujuan nanti supaya tiba saatnya dinas kita siap untuk dinas. Jadi urutannya tuh luar biasa nampaknya. Coba lihat itu. Bila anakmu sudah berumur 7 tahun, suruh dia sholat. Bila sudah berumur 10 tahun, kalau tidak sholat, pukul. Pukulnya mendidik, bukan menyakiti. Jadi pukulnya tidak langsung jerotan lah. Tapi pukulnya dengan kata-kata, dengan apa segala macam. Kenapa 10 tahun kalau tidak juga sholat dipukul? Karena sebentar lagi dia mau dinas. Ini masalahnya. Jadi 10 tahun menjelang kebalik itu dia sudah terbiasa, sudah terlatih. Sehingga di waktu dinas dia tidak lagi disuruh untuk sholat. Dia tidak disuruh lagi untuk ke masjid. Dia tidak disuruh lagi untuk baca Quran. Tapi dia sudah terlatih. Jadi waktu balik itu sebetulnya pendidikan itu dia sudah terlatih, siap dinas. Jadi kalau tiba di tentara tuh Pak Mam, kalau mulai, polisi aja, tentara polisi kan. Nah, kalau lah dinas tuh kan tidak do berlatih baris-baris kan tidak do langsung siap gerak ya kan. Nah, itu mampu saja lah itu. Melanjutkan saja sama aja sholat gua, sholat mau ulang. Iya, mau ulang saja. Yang latihan untuk berajanya kan lah siap itu. Apa tuh berbatik. Jadi sebetulnya dalam Islam adalah serupa itu tuh. Nah, untuk itu begitu balik dia sudah terampil sholat, dia sudah terampil baca Quran, dia sudah terampil untuk ke masjid, sudah terampil untuk puasa, memasuki masa dinas. Kan lagi serupa itu awak sadonya ya, Bu. Alhamdulillah. Iya kan? Beraja Quran tuh lapasi waktu ketek kan. Jo arti-arti lah tahu dari waktu ketek kan. Balik kan tinggal apa saja lah itu, star saja. Sebetulnya itu kalau mau baca hadisnya itu serupa itu. Jadi bagaimana pendidikan ini di waktu kecil itu betul-betul jelas sehingga terjamin di waktu dia balik. Persoalan sekarang adalah orang baliknya kini kok di akhir zaman kok semakin lambat atau semakin capek? Semakin capek orang baliknya. Ada enggak orang tuh umur 10 tahun lah balik? Nah, kalau 10 tahun lah balik, itu kan lah siap dinas itu. Untuk itu berajanya lebih awal dari itu. Supaya di 10 tahun tuh hanyalah siap untuk sholat, lah siap untuk puasa, lah siap untuk ke masjid, lah siap untuk baca Quran, lah siap tuh sadonya tuh. Nah, jadi semakin akhir zaman semakin barik apa itu, semakin dipercapek pendidikan itu. Ternyata pendidikan kok semakin dicapai atau semakin lambat kan? Semakin lambat. Nan lebih anehnya lah ya adalah di waktu keteknya ke masjid dengan bermacam bentuk kegiatan, begitu balik hanya tidak ke masjid lah, sehingga putus generasi. Ini Bapak Ibu, kita dinas dari balik. Sebelum itu kita persiapan. Lalu kemudian kita berhenti dinas ya Allah bila meninggal. Enggak. Berhentinya enggak meninggal. Yaitunya ketika akal sudah hilang. Ketika akal sudah hilang. Nah, jadi ada orang alun meninggal akalnya lah hilang. Itu enggak dituntut untuk dinas selera. Iya. Ya walaupun yang masih duit tapi akalnya lah hilang. Itu nya enggak dituntut untuk dinas selera, Pak. Tapi gaji nari moyo. Gaji nari moyo itu. Jadi untuk itu Bapak Ibu, contohnya orang yang hilang akal itu. Orang gila, orang pikun, orang apa kan? Ini kan tidak dituntut untuk selera. Tapi gaji tetap menerima. Jadi lalu kalau kita pensiun biasanya di dinas, di kantor, di instansi segala macam, kalaulah pensiun itu menerimanya sama tambah kadang atau tambah ketek? Tambah ketek. Nerimanya tambah ketek.
Nah, kalau pensiun dinas ya Allah, narimonya tambah gadang. Narimonya tambah gadang. Udah tambah ketik lah. Dan kalau kita dinas je pemerintah je apa menerima pensiun sampai bila? Sampai mati. Kan sampai mati kan? Kalau je Allah kita dinas pensiunnya sampai bila? Sampai ke akhirat nanti. Sampai ke padang mahsyar nanti nerimo sama lamanya. Untuk itu di padang mahsyar nanti kita lihat dojo solat besok itu. Ndak ada solat puasa ndak ada. Ngaji-ngaji terjemah ndak ada. Ngaji-ngaji bahasa Mo tu ndak ada itu. Tapi kita menerima saja lah. Menerima hasil diceritakan di dalam surah apa tu Al-Baqarah ayat 25 dia masih takana tu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, dan beri kabar gembiralah orang-orang beriman annalahum bahwasanya bagi mereka jannatin surga tajri min tahtihal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai-sungai untuk mandi-mandi dan ada buah-buahan kita manjek-manjek situ nanti dan lain-lain sebagainya. Itu di akhirat kita bisa ndak solat lain, ndak puasa lain, ndak ke masjid lain. Kerajo kita mandi-mandi, manjek-manjek, makan-makan, tabang-tabang, main-main. Nah, itu saya kerajo besok itu. Nah, jadi untuk itu kita menerima saja di situ leh. Ibadah tidak boleh. Karena di situ menikmati saja. Dan apa yang dinikmati? Pensiun dari kehidupan dunia. Coba lihat tu di surah As-Sajdah ayat 9 balik. Apa pangkasa? Ammal ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin jannatu nuzulam ma'wa bima kanu yaksibun. Kayak gitu ya. Ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka surga tempat tinggal sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Dari apa yang mereka kerjakan dulu. Ayo awak solat, awak puasa, membantu anak yatim, fakir miskin, mencari harta yang halal, sejahterakan sebanyak-banyaknya orang. Nah, kita menerima balasan itu. Untuk itu, Bapak Ibu, kalau jo pemerintah kita dinas menerima hanya sampai mati ya. Pensiun kita sampai situ. Tapi kalau jo Allah kita dinas menerima pensiunnya lama-lama sampai ke akhirat nanti itu pensiunnya tuh. Nah, untuk itu kita harus cek dinas kita itu. Ternyata dinas kita itu sudah diberikan segala sesuatu. Al-Baqarah 29 yang kita kaji-kaji. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia yang telah menciptakan semua yang ada di bumi untuk kamu semuanya. Apa yang diciptakan di bumi untuk kamu manusia. Ambo pikir-pikir, apa untuk manusia diciptakan sadunya itu. Sadu untuk manusia. Diciptakan ayam. Ayam untuk manusia atau manusia untuk ayam? Ayam untuk alabara banyak abi ayam. Hitung dah. Diciptakan ikan untuk awak atau awak untuk ikan? Ikan untuk awak. Labara banyak abi ikan. Dah hitung lah. Pucubi labara banyak abi. Lado je lado. Bayangkan itu. Labara banyak abi di awak itu tu. Itu. Ternyata itu ada MOU. Bama untuk manusia. Kok dah untuk harimau, kok dah untuk itu dijatakan. Kenapa untuk manusia? Ternyata manusialah yang menjalankan tugas-tugas keagamaan. Karena manusia yang menjalankan tugas-tugas keagamaan, supaya bisa dijalankan tugas itu harus ada gaji, ada fasilitas. Nah, diciptakanlah segalanya untuk manusia. Yang tugas itu terlebih dulu sudah ditawarkan kepada langit, ditawarkan kepada bumi, ditawarkan kepada gunung, ketiga-tiganya maila. Nah, disandanglah tugas kode manusia. Bila mau dilantik aja. Langsungnya tanya sekali apa yang itu. Di ujungnya manusia itu amat bodoh dan amat zalim. Itu ujung ayatnya itu. Lihat nanti di Al-Azab ayat 72 itu. Nah, ibu-ibu pernah enggak ibu-ibu memesan
ayam sekian porsi, ikan sekian porsi. Pernah enggak itu, Bu? Coba balik kan? Nah, pesan ayam itu 300 porsi, 500 porsi, 1000 porsi. Kan ada macam itu ya, Bu? Kenapa? Karena kita yang menjalankan tugas-tugas keagamaan itu, sehingga kita bisa mesen-mesen itu. Anda tidak bisa membayangkan. Kalau tugas keagamaan itu dipikul oleh gunung-gunung. Gunung, iya, jadi tidak bambu ada melaksanakan kecek gunung. Segala sesuatu akan diciptakan untuk gunung. Lalu barale Gunung Merapi juga Gunung Singgalang. Tuhan hanya pesan itu, Bu. Itu tuh panggang manusia hanya pesan itu. Apa itu? Panggang manusia, goreng manusia. Itunya pesan itu. Iya, pange manusia. Untuk awak kabarale kecil apa kan Gunung Merapi, Gunung Sago, juga Gunung Tandike musyawarahnya apa menu kita besok tu. Besok tu menu kita panggang manusia lah. Nanda do di Pilakuin Dampe tu kita panggang itu apa. Itu apa punya itu tu. Aku awak manusia yang menjalankan tugas keagamaan, maka sadonya tu diciptakan untuk awak. Sampai kepada besi, emas, nikel, minyak, apa segala macam itu untuk manusia. Alam rapi dia manusia tu minyak itu. Tak sedang-sedang dia manusia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, persoalannya adalah itu yang kemudian yang dinamakan amal soleh. Itu yang kemudian dinamakan amal soleh. Kita terlahir ke dunia ini dinolkan oleh Allah secara apa? Coba aja dia. Asyanan waktu lahir ada membok kain. Tidak ada kan? Tidak ada membok kain, tidak ada membok nasi, tidak ada membok pangke, tidak ada membok apa-apa. Lalu apa prestasi kita di atas dunia? Ternyata prestasi di atas dunia itu tuh nilai amal itu. Nah, sehingga dikatakan di dalam hadis ada 3 hal yang mengikuti mayat ke kubur. Siapa yang mengikuti? Yang pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amal. Sayang yang 2 kembali. Siapa yang kembali? Yang pertama keluarga, balik sadonya. Yang kedua yang kembali harta. Sandal ketinggalan di kuburan. Pangku ketinggalan. Japui iya kan? Dijapui orang itu. Nah, yang setia menemani ternyata amal. Amal itu yang ternyata. Nah, amal itulah yang perlu kita pertanyakan karena ini prestasi kita berdinas di dunia. Kalau amal itu yang ampuh, kalau amal itu yang kurang, kalau amal itu yang tidak berisi, ya itu tidak berbuah bagai, tapi ya do berbuah tapi ampuh. Artinya apa? Lai sembahyang aja, puasa tapi ampuh. Bisa tidak ampuh itu? Bisa ampuh. Memang ada orang tidak sembahyang bagi, tidak puasa, tidak apa bagi. Tapi lah ya donan sembahyang dan puasa tapi ampuh. Ya kan pianggang, kan wereng segala macam. Nah, untuk itu Bapak Ibu, amalan ini yang perlu kita pertanyakan kini ya. Balah kira-kira amalan awak aku. Iko bantu sembahyang awak. Kira baan nilainya besok. Iko bantunya baca Quran awak, baala punya besok. Iko bantunya sedekah awak, baala besok. Alai kan lagi pertanyakan itu, Bu. Nah, lamar solabi itu masuk kurang. Nah, kalau lamar masuk kurang, ada harapan kita memperbaiki amal itu. Dan amal itulah yang akan jadi bahan nanti pensiunan kita. Kali lipat, kali 7, kali 100, kali sekian-sekiannya, yudo infuli mayasa, dan itu pun dilipat gandakan bagi siapa yang digandaki. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, semoga almarhumah yang telah pergi mendahului kita, yang beliau ada tinggal di kampung, ada tinggal di Padang, dan banyak di Jakarta ya Pak, banyak di Jakarta. Semoga aktivitasnya itu bernilai pahala amalan soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ambo gambarkan ke Bu. Maaf. Ibu ingin dicontohkan tangan iku atau tangan iku? Hah? Jadi kanan. Kanan ke Bu. Iko yang paling tinggi jadi apa Bu? Tengah kan? Tengah. Yang paling rendah? Bu jari ya.
persoalannya kini adalah ibu, kalau kita bawa ke hukum yang ada, iko wajib, iko sunat, iko mubah, iko makruh, iko haram. Nah, mubah, sunat, wajib, iko makruh, iko haram. Nah, yang akan bernilai pahala, itu yang mal. Wajib. Yang apa? Lampu. Ya ke wajib ya. Itu apa lagi? Nah, Yang bernilai pahala itu. Nah, yang haram kok? Berdosa kan? Nah, itu mengalahkan. Nah, itu tak ada pahala. Mubah. Ya. Tetapi ini bisa dijadikan berpahala. Nah, supaya amal kita pun nanti maka kita mainnya di siko kemari. Dan itu jadikan berpahala. Untuk itu kita harus banyak di siko. Kalau di siko banyak, itu mudah dakik kemari. Mudah meluncur sini kemari itu. Nah, untuk itu mendakik-dakik lah ke situ. Mendakik ke situ, ke yang sunat-sunat tu. Nantinya mendakik ke yang wajib tu. Tapi kalau kemari yang dakik-dakik awak, kemar meluncurnya tu. Ke yang haram meluncurnya tu. Nah, jadi untuk itu di dalam kehidupan kita harus mendakik kemari. Ya. Kalau dapat siko, mendakinya di siko, singgo ikut sajanya ke kemari. Bagaimana menjadikan yang mubah itu menjadi amal, yang mubah tadi berpahala. Coba itu, misalnya makan tuh hukumnya apa itu? Wajib makan. Kalau tidak makan, kan wajib tadi. Kalau tidak makan. Jadi kalau tidak makan pagi berdosa. Iya betul. Itu kalau wajib tentu itu jadinya. Nah, makan itu hukumnya mubah. Makan awak tidak ada masalah, tidak makan awak tidak ada masalah, tidak berdosa orang. Nah, tapi nanti kapan itu makan yang dikatakan sunat? Nah, contoh makan sahur itu sunat itu. Babuko itu wajib itu. Makanan biasa kok itu mubah saja itu. Amanan banyak nan mubah pada nan sunat pada nan wajib itu. Banyak nan mubah. Anan mubah kok baacara menjadiannya berpahala. Itu nan paling. Karena itu banyak yang mubah kok. Mandi mana banyak nan mubah nan wajib nan sunat. Mubah nan banyak. Banyak kerajaan kau mubah baacara menjadinya menjadi pahala, menjadi amal supaya nanti pulangnya berprestasi. Ya, Bu? Tapi itu dah kita kaji kini dah. Dan nanti terkhusus itu. Kini kok kita berbicara tentang yang serupa tadi, bagaimana amalan-amalan kita itu yang kita bawa nanti ke akhirat betul-betul meyakinkan. Amin. Dan semoga almarhumah yang telah pergi mendahului kita menjadikan segala sesuatu dijadikan oleh Allah menjadi amalan soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada Ahlul Bait semoga tabah sabar menghadapi musibah ini, karena bagaimanapun ini adalah jalan yang mesti kita lewati. Jadi ini adalah jalan yang mesti kita lewati. Karena kita sudah melalui gerbang kelahiran, dia pasti melewati gerbang kematian. Cuma persoalannya adalah silahkan terlahir disambut dengan gembira sukacita. Ya, Pak? Terlahir awak disambut orang dengan sukacita. Bagaimana ketika kita pergi orang melepas dengan tangis. Jangan sampai awak terlahir orang gembira-gembira, awak pai orang gembira-gembira. Jadi artinya apa? Kita punya amal yang
ada untuk diri kita yang bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Ini bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Itu nanti yang menyebabkan orang melepas kita dengan penuh haru dan kesedihan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kepada Ahlul Bait masih bisa kita lakukan, diantaranya adalah doa. Itu selalulah ingat kepadanya dengan mengiringinya dengan doa. Kalau ada amalan-amalan sunnahnya selama ini seperti donatur ini, donatur itu, untuk ke panti, untuk kemana, itu bisa dilanjutkan. Ini saja. Tapi yang minta maaf ke Mbak kami, Bu Nita, pagi Jumat itu kan kasolat jenazah rencana dia kok. Ambo mengira itu barangkainya itu masih belum belum diselenggarakan, belum dimandikan, belum dikafani, belum apa. Mau didapati menjelang Jumat setelah tiba. Belum pikiran saya itu waktu itu, karena saya kurang dapat data. Nah, jadi makanya saya jawab waktu itu sepatutnya di waktu sholat Jumat itu nanti kita, tapi karena tidak sholat Jumat kita di musola, nanti maghrib saja. Tapi rupanya sudah dimandikan, sudah dikafani di Jakarta. Saya dapat berita dari Pak Ucan. Halah sudah. Jadi kalau kurang data itu dapat awak mengambil keputusan jadi tidak tepat mengambil keputusan. Tapi alhamdulillah lagi jadi dilaksanakan sholat gaib di maghribnya dipimpin oleh Ustadz Safri Novel. Nah itu minta maaf ke Pak kami dan Ibu. Ya Pak. Ya. Hamba kurang dapat data waktu itu. Ini saja, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Amirwan. Dan selanjutnya kita doa tahlil akan disampaikan atau pandu oleh Ustadz Maipin. Maipin dipersilakan. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخصعنا وكل حاجاتنا وجامع عبادتنا كما تقبل عبادة الأنبياء والأولياء والصالحين. اللهم اجعلنا في قلبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وعن يميننا نورا وفي كل جسدنا نورا يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بذكر لا إله إلا الله ونور قلوبنا بالقرآن. اللهم اغفر لنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها ووسلها بالماء ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله.
آمين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين دعوهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله. Baiklah Bapak dan Ibu, kami ada manukan sedikit, ada snack untuk ini. Kami ada kecilan dari Datuk Semarajo dan Nita. Kita menikmati dan berkah. Bapak Ibu jangan pulang dulu. Ada Al-Maidah yang kecil-kecilan menghasilkan tuan rumah. Dan rangkaian takziah kita pada malam ini selesai dengan ditutup dengan doa. Saya selaku pembicara, lebih kurangnya mohon maaf. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dulu Bapak Ibu. Ini ada Pak sabar Pak. Kurang sabar karena Allah.